Sudah terdeteksi 500 anak buah hingga ratusan pentolan KKB siap-siap mati atau menyerah. Ditreskrimum Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa upaya pengejaran dan penangkapan terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB hingga kini terus dilakukan. Satu persatu pengungkapan ada juga yang menghasilkan nama baru. Dari pengungkapan tersebut, Polda Papua mengeluarkan 106 daftar pencarian orang DPO. Selama 5 tahun ini ada 106 KKB yang kami masukkan dalam DPO. Dari 106 ini kami juga lihat mana yang paling memungkinkan untuk kami tangkap, dan dari 106 ini bisa dibilang pentolan-pentolan sudah masuk semua, sedangkan kalau dihitung totalnya jumlah KKB ini bisa berkisar sekitar 500 orang, jelas Faizal saat ditemui di Meksone Hotel Jayapura Senin. Hanya dikatakan jumlah 100 ini merupakan nama-nama yang teridentifikasi, sebab masih ada nama lain yang belum teridentifikasi. Polda sendiri, kata Kombes Faizal, kurun waktu 5 tahun terakhir paling tidak menangani 40-50 perkara khusus KKB. Tahun lalu strategi penegakan hukum lebih pada soft approach, akhirnya tidak terlalu kencang, namun tahun ini kembali dilakukan penegakan hukum, dan kami lakukan bukan hanya terhadap KKB hanya saja, tetapi juga mensupport KKB, baik mendukung lewat logistik maupun yang lainnya, imbuhnya. Sementara upaya untuk mempersempit ruang gerak selain melakukan pengejaran, polisi juga memasang foto wajah pada DPO ini di kabupaten yang menjadi basis kelompok tersebut. Kalau di kabupaten malah kami pajang foto-foto DPO, tutup Faizal. Kesal, basis kuat ditembus Jenderal Kostrad TNI, UPM ngamuk lepas tembakan di hutan Intan Jaya. Ternyata kelompok separatis teroris KST TPNPB UPM benar-benar kesal karena Panglima Divisi Infanteri Kostrad TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun dengan nyali besar berhasil menembus masuk ke salah satu basis kuat mereka di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kekesalan KST UPM itu terlihat dengan ulah mereka yang tiba-tiba saja mengamuk dengan melepaskan tembakan-tembakan senjata api. Jadi menurut Komandan Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Raider 305 Tengkorak Kostrad Letnan Kolonel Ardiansa alias Raja Aibon Kogila, dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer, KST UPM mulai melepaskan tembakan beberapa saat setelah Majen TNI Bobi meninggalkan Intan Jaya menuju Timika. Namun tak seorang pun dari kelompok bersenjata itu berani masuk mengacau ke dalam kota. Mereka hanya membuang tembakan dari dalam hutan-hutan di sekitar Kampung Mamba dan Sembili. Belasan kali bunyi letusan tembakan dari arah Kampung Mamba. Raja Aibon pun menyiagakan seluruh kesatria Tengkorak, Letu Inf Reja Hidayat, perwira militan pimpinan Pos Ramil Titigi, memimpin langsung pasukan mengendap di sektor timur, sementara Raja Aibon Kogila langsung memimpin rapat dadakan sekalian menyiapkan tim khusus untuk menyambut kehadiran gerombolan pengacau, tulis Raja Aibon Kogila. Saat Raja Aibon Kogila dan prajurit TNI berusaha memburu kelompok itu, masyarakat Mamba dan Sembili ikut turun tangan. Setelah mendengar suara tembakan, masyarakat keluar rumah berkumpul di depan gereja dengan membawa senjata panah dan parang. Para pemuda sepakat berjaga-jaga di sekitar kampung untuk menghadang KST UPM jika berani keluar hutan dan menyerang kampung serta aparat keamanan di Intan Jaya.
Kabar terbaru yang diterima Letkol Inf Ardiansah, penembakan itu dilakukan KST UPEM, pimpinan Undius Kogoya, Panglima UPEM Intan Jaya, dan Undius memang mengeluarkan perintah pada anak buah untuk tidak masuk ke kota dan hanya menembak dari hutan. Komandan dari Aibon, sebutan dari Undius Kogoya untuk Raja Aibon Kogila, itu bahaya. Kemudian untuk pemuda, jangan masuk ke kota Intan Jaya. Sementara kalau gembala dan desa kepala desa baru bisa, tapi muka baru tidak ada. Jangan anak-anak jika ke kota itu, bahaya. Karena sekarang dari Aibon, Raja Aibon Kogila itu bahaya, tulis Undius dalam perintahnya. Perlu diketahui, Majen TNI Bobi sengaja datang salah satu basis kuat kelompok separatis teroris KST TPNPB UPEM. Ini bukan sekedar mampir, tapi beliau ingin berjumpa dengan pasukan dari Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad yang sedang bertugas di daerah itu. Majen TNI Bobi datang melalui jalur udara dengan menumpangi pesawat perintis, tiba di Bandar Udara Bilorai Sugapa. Satu persatu pos pasukan tengkorak yang ada di Intan Jaya disambangi Majen TNI Bobi. Di pos-pos tersebut ia tak cuma bercengkrama dengan para prajurit TNI, tetapi juga meninjau langsung sejumlah fasilitas umum yang telah dibangun pasukan tengkorak selama beberapa bulan di Intan Jaya.